Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana dari UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar akan mempresentasikan tentang Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang akan saya presentasikan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Saya mengajak ibu dan bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan dan mendidik murid-murid kita. Apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Dan ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Selanjutnya, modul kedua, mendidik dan mengajar. Beberapa poin penting yang harus dipahami. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Timbul pertanyaan, apakah hal-hal yang ibu bapak lakukan setiap hari di ruang-ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Pertanyaan yang sama juga. Apakah hal-hal yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di ruang kelas itu dapat membantu murid untuk mengisi masa depannya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab ketika guru mampu mendidik dan mengajar dengan sesungguhnya. Poin selanjutnya, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul ini ada 2 poin penting, kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri atas 3, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan yaitu pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di pedesaan, di pantai, di gunung, dan lain-lain. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita.
Selanjutnya, asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk oleh sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, di modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada beberapa poin. Poin selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, sistem AMOM. Sistem AMOM bukan sekadar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset AMOM terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode AMOM. Selanjutnya, Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Poin selanjutnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya bertanggung jawab guru di sekolah, tapi perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Referensi Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.